bisa dengan bahasa Cina. Kalau bahasa Cina al-lughah an-nazamiyah, intonasi itu merubah ajit kan. Ni campur cikgu cai cincau kan. Tekanan itu merubah ajit kan. Seperti bahasa Madura kan, ada bedah, bedah kan. Tiga-tiganya itu bedah, tapi ada tekanan, artinya itu beda. Itu namanya kalau di dalam linguistik itu, di dalam ilmu itu al-lughah an-nazamiyah. Kalau bahasa Arab termasuk al-lughah at-tanzimiyah. Ada stres tapi tidak berubah ajit. Nah, oleh karena itu nanti di dalam majlis, kalau nanti ajaran Maman, jadi bukan aturan-aturan tajwid di dalam tilawah, tetapi aturan bagaimana cara membaca bahasa Arab, membaca hadis sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab kan. Seperti umpamanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, di dalam wakaf dan ibtidah tidak ada perbedaan sebagaimana di dalam. Nah, makanya nanti kita lihat dan hubungan makna dengan apa itu sangat erat sekali kan? Nah, oleh itu nanti kita lihat bagaimana cara anak-anak membaca dengan baik dan juga menghafal dengan baik. Kita nanti secara spesifik di dalam majlis rumuskan bagaimana cara menilainya. Kalau nanti di dalam pedoman ini ada, tetapi harus kita modifikasi. Kenapa? Karena di dalam pedoman ini aturannya aturan membaca Al-Quran. Ini di pusat pun ini belum selesai sampai dengan sekarang. Insya Allah mudah-mudahan nanti sebelum MSPQ ada pertemuan untuk mempertajam dan memperdalam bagaimana caranya menilai hifdzul hadis dengan qiraat al-hadis. Itu barangkali sebagai pengantar dan nanti disambung oleh Kiai Sasa dan Kiai Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Profesor dan Nabi yang sama-sama Profesor Samu, kemudian Haji Dr. Sama Syahriah, saya hormati, kemudian para masyarakat, saya hormati pula untuk sekian kali kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam rangka silaturahim sekaligus kita calon hakim pada istiqihah. Tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Formalnya mungkin pembinaan, tetapi sebenarnya untuk saya hanya sekadar untuk menyamakan persepsi khususnya di bidang tilawah, dan mungkin seharusnya ini lebih fokus kepada kawan-kawan kita yang berarti tilawah. Apakah nanti ada kekhususan dalam diskusinya atau barangkali secara umum dulu pada kesempatan ini, dan mungkin tidak terlalu mengerti lebih jauh karena terbatas waktu, sekalipun banyak persoalan dan ini harus didiskusikan bersama. Tetapi mungkin persoalan ini seperti kami sebagai kemarin telah banyak berdiskusi dengan Profesor Samu, kemudian dari Profesor Zaman, termasuk AKP, bahwa nanti itu akan ada sertifikasi karena itu berkaitan dengan pemeriksaan ke
Terus ada tanda bukti kenapa orang-orang ini diangkat jadi dewan hakim dan terus mendapatkan buktinya. Di samping itu ya untuk menggunakan lebih jauh tentang persepsi, karena secara umum kita relatif menguasai, tetapi ketika kita menggeluti masing-masing materi yang ada di tilawah khususnya, ini banyak hal yang harus kita pecahkan bersama. Karena itu mungkin pada kesempatan ini secara global, dan mohon maaf saya tidak membuat PowerPoint karena keterbatasan waktu, dan ternyata buku petunjuk pedoman LKTT ini baru saya terima sekitar jam 5, dan tadi malam dilanjutkan pada rapat, baru tulis ya sekitar jam 9 sampai jam 11. Dan ternyata buku tersebut yang dikeluarkan tahun 2018 berbeda dengan buku terbitan 2010. Karena itu saya akan bacakan dari buku pedoman tersebut, dan tentunya tidak akan semua saya bacakan. Poin-poin yang dianggap penting saya kira saya akan bacakan. Mohon izin saya berdiri untuk sebagaimana kita maklumi bahwa pada kira penilaian materi tilawah ini meliputi ada bidang tajwid, kemudian bidang tajwid ini meliputi makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, kemudian ahkamul mad wal qasar, dan nilai maksimal sebagaimana kita maklumi itu tidak lebih dari 30, karena ini perlu, karena tempo dulu pernah ada di tilawah yang menilai lebih dari 30, ada yang menilai 35. Jadi sebaik apapun peserta itu tidak boleh dinilai lebih dari 30. Hatta pada awal penyisihan dan semifinal apa namanya semifinal itu adalah 30. Kemudian dapat penyisihan itu ya kadang-kadang ya 28, 29, jadi tidak boleh 30. Kemudian bidang lagu memohon bantuan nanti dari mencecat mengerti itu lagu pertama dan penutup, kemudian jumlah dan atau komposisi lagu secara khusus untuk pada final nanti, kemudian penilaian kelemahan dan lagu dan gaya variasi. Ini nilai masing-masing 5, nilai maksimal 25. Kemudian bidang suara, vokal dan ketuan suara, kejernihan, kebeningan suara, kehalusan, kelembutan, keserasian nada, pengaturan nafas, nilai masing-masing 3, nilai maksimal adalah 15. Kriteria kesalahan penilaian Universitas Adat belum dimasukkan. Kemudian ini singkat bidang tajwid makharijul huruf, kesalahan jali yang yaitu peserta mengganti atau menukar huruf. Ketika peserta mengganti atau menukar huruf, maka itu dimasukkan pada kesalahan jali, dan pemotongannya kalau dulu 2, kalau dulu 3, kalau sekarang 2. Kemudian kesalahan sofi yaitu pengungkapan huruf yang tidak sempurna karena tidak tepat dan tidak sesuai dengan makharijul huruf. Lanjut. Oke. Termasuk barangkali huruf jim yang seharusnya di tengah lidah, langit-langit diucapkan di ujung lidah dengan langit-langit. Selanjutnya saya kira kita sudah pernah maklum. Kemudian sifatul huruf, kesalahan pengucapan huruf karena tidak sepenuhnya sifat-sifat yang seharusnya ada pada huruf tersebut. Kesalahan pada sifatul huruf yaitu kesalahan khofi, tidak ada kesalahan jali. Ini mohon dimaklumi. Kadang-kadang dalam hafal ada yang membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan begitu. Gayanya gaya begitu, tetapi untuk dimulai tidak ada sifat hamus. Kemudian lanjut. Ahkamul huruf,
kesalahan dalam mengucapkan huruf. Ada ilhar, ada ikhfa, iklam, wom, munnah, ikhfa, syafawi, ilhar, syafawi. Kesalahan pada ahkamul huruf yaitu kesalahan khafi. Lanjut. Khafi dan tidak ada kesalahan jali. Jadi untuk ahkamul huruf kemudian kandungan sifatul huruf tidak ada jali. Kemudian al-ahkamul mad wal qasr. Tidak ada kesalahan jali di sini. Kesalahan jali itu membaca pendek yang seharusnya panjang mad asli atau membaca panjang mad asli yang seharusnya pendek, atau membaca mad wajib mutasil kurang dari 4 harakat, atau membaca mad lazim kurang dari 6 harakat. Kadang-kadang kita mendengar seorang imam setelah membaca Fatihah membaca idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah mad wajib mutasil dibaca 2 harakat. Sepertinya tidak salah, tetapi itu termasuk kesalahan yang relatif fatal, bahkan oleh ulama yang waro bisa dianggap batal kita berjamaah kepada imam tersebut, karena tidak ada seorang imam dari 10 imam qiraat yang saya tahu membaca mad wajib mutasil itu 2 harakat. Jadi mau tidak mau ya ketika kita mad wajib dibaca ya paling tidak sekitar 5 harakat lah. Kemudian dilanjut. Adapun kesalahan khafi adalah membaca mad asli lebih dari 2 harakat karena pengaruh lakna, atau membaca mad ismul fasil kurang dari 4 harakat. Nah, ini kita sering mendengar membaca mad ismul fasil itu 2 harakat di ngaji murotal itu, dan terutama yang dari Timur Tengah. Pernah juga ada yang menyatakan gimana katanya kawan-kawan kita dari Timur Tengah membaca mad ismul fasil itu 2 harakat. Apakah salah? Untuk MTQ itu adalah salah, tetapi salahnya tidak salah jali, melainkan khafi gitu. Sementara di luar MTQ ya benar juga. Kenapa benar juga? Karena membaca mad ismul fasil 2 harakat itu menggunakan thariqah nasyr. Nah, sementara kita dalam per-MTQ-an itu menggunakan thariqah syatibiyah. Kitabnya adalah Hirzul Amani karangan Imam Syatibi. Kemudian banyak pensyarahnya dari Hirzul Amani ini tidak kurang dari 50 kitab. Tetapi yang beredar di kita paling Taqribul Ma'ani, Hirzul Amani, Taqribul Ma'ani, Al-Wafi, kemudian Hirzul Ma'ani dan lain-lain. Semuanya saking perhatian terhadap kitab Hirzul Amani ini, seperti tadi saya katakan tidak kurang dari 50 persyarat. Nah, sekali lagi mad ismul fasil pada saat MTQ itu ya antara 4 sampai 5 kalau STQ sekarang. Tetapi kalau pada MTQ karena ada qiraat, maka bisa saja mad ismul fasil dan mad wajib mutasil itu bisa dibaca 6 harakat untuk riwayat Warsh dan Hamzah. Oke, kita bidang fasahah ahkamul waqfi wal ibtidah. Kesalahan pada poin ini bisa terjadi pada waqaf, ibtidah atau kedua-duanya. Saya kira ini cukup rumit yang saya sedikit mendalami, dan ternyata apakah beda penafsiran, tetapi tampaknya kalau menjadi dikatakan memperhatikan kitab Manarul Huda umpamanya tidak ada ayat yang menjelaskan antara syarat dan jawab kemudian terpisah, dan masih banyak-banyak yang lain semacam umpamanya walisatit taubatul lilladzina ya'maluna sayyi'at. Di situ wakafnya adalah jaiz, tetapi dalam Manarul Huda laisa waqfi di situ. Nah, ini barangkali penting ketika kita menjadi hakim, mohon maaf tidak mengacu menggurui, tidak mengacu kepada secara tetap, mohon maaf karena tidak semua keliru menurut hemat saya, tidak semua yang ada di mushaf yang dikeluarkan kemenang itu adalah keliru, tetapi banyak yang tampaknya perlu diluruskan. Tampaknya yang lebih standar dalam hal ini adalah mushaf Madinah, atau yang sepengetahuan saya mushaf
kudus gitu, lebih ini. Kesalahan jali yaitu wakaf atau ibtidah pada kalimat atau lafaz kata yang menyebabkan rusaknya makna. Ketika maknanya menjadi beda, maka pada saat itu termasuk kepada jali dan dipotongnya adalah dua. Sekali lagi, kesalahan khafi adalah wakaf atau tidak pada kalimat lafaz kata yang menyebabkan makna ayat menjadi kurang sempurna. Ini adalah khafi. Dulu dipotongnya adalah satu kesalahan. Sekarang dipotongnya khafi itu menjadi setengah. Dan ini tampaknya perlu menyamakan profesi karena perbandingannya sekarang hanya dua kan kita. Punya fasohah dua, laku dua, suara dua. Bandingannya relatif sedikit begitu. Nah ini di majelis dimusyawarahkan apakah perbedaan interval antara hakim satu dengan hakim dua menurut teori itu harus tidak lebih dari satu. Kemudian tidak lebih dari satu, apakah mau satu atau dua ya dipersilakan kepada majelis. Yang jelas tidak boleh lebih dari dua. Dan untungnya ini adalah pengalaman. Syukur alhamdulillah kalau ada salah satu dari sekretaris majelis atau panitra. Ini kan sistem IT sekarang. Nah, ketua majelis atau sekretaris majelis dengan panitra ini sebelum menyampaikan nilai itu ke IT, ke pusat IT itu dilihat dulu apakah ada selisih yang lebih dari dua atau tidak. Nah, kalau ada yang selisih dari dua, maka itu harus dilaporkan dulu ketua majelis. Sekali lagi ini penting karena pengalaman saya termasuk di SKC sini. Jadi sekali lagi, kalau selisihnya lebih dari dua, ini agar segera melaporkan ke ketua majelis untuk dimusyawarahkan mana yang turun, mana yang naik. Karena kalau sekarang tiba-tiba lebih dari dua selisihnya langsung ke IT, kemudian ya dijumlah, nanti kita akan kelabakan. Kelabakannya kemana? Kelabakannya karena memang yang harus bersama itu adalah sekretaris itu yang menjadi ketua dianggap saja tidak ada masalah. Nilainya satu ya. Kalau sebelum-sebelumnya salah beda dengan yang ada. Kalau dulu bisa jadi yang suara ini yang gara-gara itu. Nah, pada satu saat tidak disambungin kemarin itu dianggap tidak harus diperhatikan karena memang yang harus menyampaikan itu adalah sekretaris majelis. Hasil musyawarah dianggap saja tidak ada masalah. Hasil musyawarah majelis. Kalau sebelum-sebelumnya selalu sama kalau ada lebih dua, kalau dulu tidak sulit sekali menyampaikan. Memang yang pantas untuk menjadi juara satu itu bukan juara ini, bukan yang ketiga gitu, tapi justru dibalik. Ini penting sekali. Jadi sekali lagi mohon ketua majelis, karena mungkin sekretaris dan panitia tidak ada, untuk disampaikan kepada kawan-kawan kita sekretaris majelis dan panitia. Kemudian, nah, kesalahan jali pada harkat, yaitu mura'atul huruf wal harkat. Kesalahan jali pada mura'atul huruf adalah menambah atau meninggalkan huruf. Saya kira sudah jelas ini kesalahannya. Tidak ada kesalahan khafi pada poin ini. Kalau sudah meninggalkan huruf atau menambah huruf, maka itu dianggap jali. Tapi lagi-lagi ini perlu kita mempelajari tentang qiraah, karena ada yang membuang dan menambah. Umpamanya wasar yang untuk waras untuk membacanya syari'u. Nah, itu gimana? Itu tidak masukkan kepada jali sekalipun dibuang gitu, karena masih ada riwayat yang lain yang membuang huruf itu. Jadi intinya, mohon maaf, kesalahan jali untuk mura'atul huruf menambah dan mengurangi itu disebut jali atau dimasukkan ke jali selama imam qurra yang 10 itu tidak ada yang membaca. Tetapi kalau masih ada yang membaca, masih ditolerir. Tetapi tetap disyaratkan karena bacaan yang dimaksud pada MSTQ ini adalah qiraat asim, kemudian thariqahnya adalah thariqah Syatibi. Oke. Kesalahan jali pada harkat, yaitu merubah harkat seperti dhammah dibaca kasroh dan lain-lain. Ini juga sama, kecuali yang dibenarkan dalam qiraat 7 thariqah Syatibiyah, seperti dhafun
dalam surat Ar-Rum boleh dibaca baris fathah untuk asin dan hamzah, sementara untuk bakun dibacanya dengan dhammah pada huruf dhamma. Dilanjut. Oke, diturun sedikit, diturun. Oke. Bakun. Sedangkan kesalahan khafi pada harkat adalah pengucapan dhammah atau fathah atau kasroh yang tidak sempurna. Jadi pengucapannya tidak sempurna itu masuk adalah khafi. Muratul ayat, kesalahan ini muratul ayat, kesalahan muratul ayat adalah menambah, mengurangi, meninggalkan lompat ayat atau meninggalkan menambah 2 kalimat atau lebih. Contoh umpamanya yang seharusnya membaca surah Al-A'raf 168 yang dibaca 167. Contoh mengurangi ayat seharusnya yang dibaca surah An'am ayat 126 yang dibaca 127. Kesalahan pada poin ini dikurangi 5 kali kesalahan jali. Dan Jawa Barat punya pengalaman, saya tidak akan menyebutkan pesertanya, padahal pembinanya banyak sekali pada saat itu, 5 orang di tingkat nasional. Dia tampil karena kita percaya kepada peserta tersebut bahwa makronya itu sudah sesuai dengan apa yang dia pilih dari panitia. Kemudian dia tampil, dan pada saat tampilnya luar biasa ngajinya, nggak super hebat lah. Kalau menurut saya perlu dinilai lebih dari maksimal, gitu, luar biasa hebatnya. Setelah tampil tidak keluar nilainya, ditanya-tanya ya ini karena memang seharusnya makro ain di sini, sementara yang dibacanya adalah sebelumnya. Tetapi ini juga harus harus catatan bagi kawan-kawan kita di tilawah khususnya, mohon untuk bermusyawarah. Jangan-jangan yang salah model begitu potensi lagu dan suaranya luar biasa. Nah, kalau potensi lagu dan suaranya luar biasa, mohon untuk menjadi pertimbangan gitu. Karena jangan-jangan yang juaranya 1 gara-gara kesalahan ini malah itu. Jadi mohon perhatian. Oke, lanjut. Ketentuan di bidang lagu dan suara. Kemudian lagu yang dipergunakan dalam tilawah Al-Quran sebagaimana kita maklumi, lagu Arabi yang sudah masyhur tidak usah dibaca. Kemudian jumlah lagu yang harus dibawakan oleh golongan dewasa dan remaja, tidak ada remaja pada kesempatan ini, minimal 4. Lanjut. Jenis lagu baik pada babak kuncian dan babak final. Nah, kalau babak final, karena kita insya Allah pada kesempatan ini tidak ada final. Kalau final kan ditentukan oleh majelis susunan lagu. Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh golongan kanak-kanak, cacat nikmat tidak ada, minimal 3 jenis lagu, baik pada babak penyisihan atau final. Lagu pertama pada awal ayat harus dimulai dengan lagu Bayati Husaini yang dibawakan dengan 4 tangga nada, 1 koror, nawa, jawab, dan jawab. Kemudian atau 3 tangga nada, nawa, jawab, jawab. Kemudian yang ketiganya itu koror, jawab, dan jawab. Setelah itu baru pindah ke jenis lagu yang lain sebagai lagu penutup, harus lagu bayati. Ketentuan berlaku pada babak penyisihan dan babak final. Dilanjut. Jenis-jenis kesalahan pada bidang lagu. Jumlah lagu yang kurang dari batas minimum seperti yang tadi telah disebutkan, atau komposisi lagu tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan pada babak final golongan dewasa. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang bekas jali atau kopinya ini dimusyawarahkan pada majelis. Pengalihan lagu tidak sesuai, serasi kebutuhan tidak jelas, dan tempo lagu yang cepat dan lambat. Lanjut, irama gaya dan variasi lagu yang tidak indah. Dilanjut, tempo bacaan dari awal sampai akhir tidak konsisten, tidak membawakan jenis lagu secara lengkap atau kurang sempurna sebagaimana poin 2 dan 3. Jenis-jenis kesalahan pada bidang suara. Suara kasar sudah pada maklum, suara lemah, suara sumbang, fals, suara sungguh, konsum, tangga nada tidak konsisten, kemudian pengaturan nafas yang tidak terkendali. Nah, yang patut dimusyawarahkan dalam majelis, tidak sedikit anak-anak kita yang tanafus. Ketika anak kita tanafus, siapa yang motong?
mau yang dari apa namanya, mau laku atau suara atau fasohah gitu. Kalau yang memotong panjang suara karena dia pengaturan nafasnya tidak selesai, bisa saja beberapa kali dipotong satu kali hubungannya, padahal tenafusnya berkali-kali. Tetapi kalau sekarang hubungannya yang fasohah yang pedang karena kaitannya dengan dalam covid juga, ini bisa dipotong berkali-kali sesuai dengan jumlah tanafus dia gitu. Nah ini dimusyawarahkan bersama mau bidang apa yang memotongnya. Oke, lanjut kesalahan khafwi satu kali. Kesalahan jali atau jali satu kali nilainya dikurangi 2, ini sudah ada. Kemudian kesalahan khafwi satu kali nilainya setengah. Ini yang baru, kalau dulu 1. Kemudian setiap bacaan terdapat kesalahan jali atau khafwi dihitung sebagai satu kesalahan walaupun bacaan tersebut diulang. Lanjut, diulang dengan benar. Kemudian kesalahan jali atau khafwi yang sama seperti sebelumnya tetap dianggap satu kesalahan baru, tidak dimaklumi. Nilainya dikurangi 2 poin bila tergolong jali dan setengah bila tergolong khafwi. Kesalahan pada memotong kalimat yaitu menambah atau meninggalkan kalimat tadi sudah. Lanjut ke atas. Jika lampu, nah ini yang tadi, jika lampu merah belum menyala, peserta sudah mengakhiri bacaan, nilai dikurangi 1 poin di bidang fasohah. Sekali lagi, jika lampu merah belum nyala, peserta sudah mengakhiri bacaan, nilai dikurangi 1 poin di bidang fasohah. Kemudian nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi dengan kesalahan. Oke. Karena tadi sudah disampaikan bahwa pertama harus lagu bayati, terakhir pun harus lagu bayati. Kalau menambah ayat juga dianggap salah, kurang juga dianggap salah. Nah, kami mohon barangkali kepada kawan-kawan yang memegang lampu ini, kalau memang ayatnya memungkinkan, maka lampu merah itu tidak dipijit pada rubusul ayat, tapi dipijit 1 kali nafas lagi baru. Itu memberikan kesempatan kepada peserta untuk melanjutkan menyampaikan lagu terakhir bayati. Jangan diulang nah ini dianggap salah gitu. Dan tidak ada kolaborasi sekarang. Umumnya bahkan ini sudah terakhir 2 kali saya di nasional, 2 kali, bahkan kesepakatan bersama pada diklat tersebut ketika kolaborasi lagu itu dipotong, termasuk dipotong jali malah, termasuk sekarang lagu akhir bayati itu lagu akhir bayati kolaborasi, karena kadang-kadang kita sedang jawab kemudian langsung ke bayati rasanya kurang ini, kemudian dikolaborasi jawab itu dengan bayati, menjawab ijaz disatukan dengan bayati. Nah itu diboleh. Kalau sudah merah ya sudah saja langsung bayati yang utuh dan tidak ada mengulang. Nah supaya peserta ini tidak mengulang, maka dimohon barangkali kawan kita yang pegang lampu ini memijit. Kalau lampu kuning jelas jauh-jauh sebelum kurang lebih antara 1-2 menit. Kemudian merah ini adalah 1 kali nafas lagi baru merah. Jangan sekarang dipijitnya pada usul ayat, karena nanti akan terjadi bagi anak bisa lewat, bisa mengulang kembali. Untuk menghindarkan hal semacam ini yaitu, tetapi ada ayat-ayat yang susah untuk itu. Kecuali kalau ada ayat yang susah semacam itu, ya apa boleh baut gitu. Ya, dimana saja pantasnya untuk diulang, kecuali ya ada usul. Oke, saya kira yang saya dapat sampaikan secara global pada kesempatan itu kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa ala amamah. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan, para calon hakim studi Provinsi Jawa Barat yang saya muliakan, lebih khusus yang kita sama-sama muliakan Profesor Dr. Badruzzaman Yunus Anta sebagai Khalifah atau katakan Ketua Pelaksana STQ Jawa Barat, dan segenap para panitia yang saya muliakan, Dr. Yaitu saya akan menyampaikan materi bidang tilawah juga Profesor Dr. bersama selaku materi beliau juga sebagai Ketua Pengawas yang saya muliakan Profesor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu cabang tafsir Al-Quran bahasa Arab, yang pada S2 memang cuma cabang bahasa tafsir bahasa Arab saja, tidak ada cabang tafsir bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi satu S2 yang ditampilkan adalah bidang tafsir bahasa Arab, dan akan menyampaikan juga tentang tahfidz Al-Quran atau MHQ Musabaqah Al-Quran. Saudara sekalian, saya kira kita semua sudah maklum, sudah setiap tahun menjadi hakim, dan tahun ini mungkin ada perbedaan karena biasanya satu cabang itu atau satu bidang itu dewan hakimnya 3 orang, sekarang jadi 2 orang. Jadi karena memang menyangkut Covid ya, tapi tetap honor bertambah. Saudara sekalian, pertama saya sampaikan tentang tahfidz ini sudah sama dengan apa disampaikan Pak Dr. Sasa tadi, bidang baik yaitu tajwid yang meliputi makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian kemudian ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasr, dan tamamul qiraah. Secara sudah sama apa yang tadi memang seperti itu. Jadi bidang tajwid meliputi makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasr, dan tamamul qiraah. Ini untuk bidang tajwid ya. Kemudian tajwid ini saudara nilainya nanti ditahfidz maksimal 25. Sudah biasa saya kira itu. Kemudian yang kedua bidang fasahah, atau orang mengatakan al-fasahah wal adab. Yang kita nilai adalah tentang al-waqf wal ibtidah. Jadi di mana dia berhenti dan di mana dia mulai peserta itu, atau kemana dia kembali, dan seterusnya. Itu pada poin al-waqf wal ibtidah ini sangat penting. Maka di bidang ini adalah seorang hakim harus yang betul-betul paham tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran maksudnya, atau yaitu tentang bagaimana pengertian kamu Al-Quran. Karena ini menyangkut nanti boleh jadi berhenti di mana atau mulai di mana ini menunjukkan sempurna atau tidak arti daripada Al-Quran. Oleh karena itu biasanya ini dinilai oleh orang-orang yang betul-betul paham. Sudah. Kemudian yang kedua, as-saut wal ma'rab. Ini juga di dalam yang itu ada fasahah, ada juga penilaian suara dan lagu. Tentunya bedanya saudara kalau di tilawah itu adalah mujawwad, dalam lagu-lagu yang
bagus apa keras ya, ini kan aspeknya lokal ya, yang disesuaikan saja nanti. Kita tahu bahwa nadam dalam murotal itu versi apa dan bagaimana. Tetapi lagi-lagi nadam itu tidak akan merubah kesyahduan daripada Al-Quran ya. Termasuk suara saudara, ini di sini. Kemudian ada tamamul qiraah, jadi saya kira semua aspek ada itu. Dan juga tamamul harakat. Kemudian saudara yang ketiga, ya, ini saudara yang penting adalah aspek tahfidz Al-Quran. Mencakup qiraatul ayat. Itu ada tawakuf di situ dan ada tarkul ayat di situ. Itu apa namanya juga qiraatul ayat. Bagaimana menjaga keutuhan ayat. Boleh jadi seorang peserta dia baca lupa mogok ya, kemudian atau dia meninggalkan ayat. Ada yang tidak baca. Itu bagian daripada qiraatul ayat. Kemudian yang kedua, sarful lisan. Ini masuk dalam aspek Al-Quran ya. Sarful lisan ini berjelas sama tarkul huruf awal kalimah, ziyadatul huruf awal kalimah, tabdil huruf awal kalimah, tabdil harakat dan seterusnya. Jadi tambah kurang atau lebih dan seterusnya. Itu bagian daripada penilaian di sarful lisan. Jadi bahasa Quran itu salah ya, salah ucap kita. Kemudian harus lihat yang ketiga adalah masuk dalam hafal Quran tardidul kalimat awal ayat. Jadi ini pengulangan ya, pengulangan kalimat atau ayat. Mungkin dilupa ulang lagi itu aspeknya dalam tahfidz ilmiah ya. Jadi kalau sampai nanti peserta itu dituntun oleh sa'il ya, itu sudah dua orang sudah yang begitu seterusnya. Kemudian tamamul qiraah, ini keseluruhan qiraah. Jadi saya kira semuanya aspek dunia ya. Jadi peserta hafal Quran itu sudah semua ada penilaian tamamul qiraah. Kalau pada aspek tahfidz ya, kalau andai kata dia tidak bisa menjawab dari hafalan itu, maka itu maksimal saudara mengulangi 9. Itu cabang tahfidz Quran. Tapi kalau cabang tajwidnya atau cabang ada fasohannya saudara, itu cukup menilai maksimal 4. Itu baru yang tidak tamam dalam Quran saudara. Yang ini semuanya adalah sistem atau aturan di dalam penilaian musabaqah yang itu kita tuangkan dalam tulisan pada saat kita mengisi atau itu dalam penilaian. Kita tidak boleh kalau tidak dalam musabaqah saudara. Jadi saya kira itu jadi sekali lagi saya bilang untuk musabaqah hafal Quran ini penilaiannya adalah 3 bidang. Satu bidang hafal Quran, nanti ada berangkat tersendiri ya. Di situ ada mura'atul ayat, ada sarful lisan, ada tadul kalimat, ada tamamul qiraah. Itu ada poin-poinnya. Kemudian yang kedua nanti ada bidang tajwid. Itu mencakup makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasad, dan tamamul qiraah. Yang ketiga bidang fasahah, mencakup al-waqf wal ibtida dan saut atau an-nagham atau suara saudara, dan ada tamamul harakat dan juga ada tamamul qiraah. Saya kira nanti kita diskusikan pada saat kelompok ya. Terus kalian bedanya apa tilawah dengan tahfidz ini? Kalau tilawah tadi itu seorang qari yang baca dengan mujawwad ya, suara keras, sementara tahfidz ini dengan murattal, dengan tartil yang sudah kita sepakati ya, di dalam yaitu sistem permusyawaratan. Saudara, kemudian yang kedua saya akan menyampaikan tentang tafsir.
Jadi tafsir ini cabang yang terberat, cukup berat, karena memang peserta itu selain menguasai tafsir secara umum, satu juz yang ditanyakan pada setiap momen Iqtiqat-Rastaqi, ya. Kemudian setahun ini adalah harus bisa menguasai juz 11, ya. Jadi itu atau bagian surah Yunus itu dikuasai oleh peserta. Yang kedua, peserta harus bisa menjawab, menjelaskan semaksimal mungkin selama 20 menit maksimal atau 20 menit itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab yang fusha, ya, tidak boleh Arabiyah fusha, ini harus dikuasai oleh peserta. Kemudian saudara, yang kedua, peserta harus hafal Quran 30 juz, yang cukup berat saudara. Oleh karena itu, dua aspek yang ditanyakan. Yang pertama, peserta harus yang menjawab pertanyaan hafalan Al-Quran sesuai dengan aturan. Peserta menjawab 4 makro, 4 pertanyaan. Biasa itu maksimal kita tanyakan 10 garis, Pak. Setiap makro itu bukan 10 ayat, 10 garis, saudara. Sesuai dengan undian yang mereka terima, pilihan mereka masing-masing, itu diacak dalam 30 juz. Ini cukup berat, maka harus dikuasai itu. Jadi penilaian itu ada 2. Penilaian bidang tahfidzul Quran ini sama seperti bidang hati yang kita jelaskan tadi. Jadi musabaqah hafizul Quran itu juga ada pada bidang tafsir. Jadi peserta pertama dia menjawab hafal Al-Quran yang penilaiannya sama dengan MHQ. Yang kedua, saudara, peserta wajib atau harus bisa menjawab tentang tafsir Al-Qurannya. Nah, tahun ini juz 11. Apa yang harus ditanya di dalam musabaqah tafsir? Saudara, memang ini Indonesia cukup komprehensif dibanding dengan Yordan, dibanding dengan Saudi Arabia, ini negerinya. Tetapi Indonesia ini mengambil sebuah kebijakan yang cukup komprehensif untuk memahami Al-Quran, terutama bagi calon-calon tafsir. Yang pertama ditanyakan adalah bidang yaitu al-mufradat. Jadi bidang mufradat ini kosakata. Setiap peserta akan mendapat pertanyaan 5 mufradat, 5 kosakata. Karena yang ditanyakan sudah paling 2 atau 3 ayat. 2 atau 3 ayat yang sudah disajikan, yaitu soalnya atau pertanyaan sudah dibuat oleh bidang itu bidang tafsir sebetulnya, ya. Kemudian yang kedua tentang munasabah atau korelasi antar ayat, ya, dan sababun nuzul, latar belakang turun ayat. Itu kalau mufradat tadi nilainya adalah 10, saudara, ya. Jadi kalau mereka betul semua jawab 5 itu, kita nilai 10. Kemudian munasabah atau sababun nuzul itu, kalau sababun nuzul enggak semuanya ayat itu ada itu. Tetapi kalau munasabah bisa dicarikan, itu bisa dikorelasikan ayat dengan ayat. Itu kemampuan daripada para mufassir, para anak-anak kita. Ada yang sempurna, ada yang tidak, saudara. Maka ini penilaian maksimal diberikan yaitu 20. Kemudian saudara, yang ketiga adalah kemampuan menafsirkan. Jadi menggali, menjelaskan bagaimana isi Al-Quran dari pertanyaan tadi yang 2 atau 3 ayat, saudara. Nah, isinya di situ adalah boleh tentang hukum, dia jelaskan perbedaan pendapat para imam tentang akhlak, tentang akidah, dia jelaskan tentang pendapat ahli kalam. Atau secara umum dia bisa menjelaskan pandangan para ahli tafsir. Dia menyebutkan kitab, dia menyebutkan ulama di situ. Wah, sudah sangka dari situ. Nah, ini termasuk nanti ada yang paling akhir dia ditanyakan, yaitu mampu mengambil pelajaran atau durus al-mustafadah, ya, atau kesimpulan. Itu semuanya nilainya tafsir adalah 50. Jadi kasih 50 itu maksimal. Kemudian sekalian, yang keempat adalah
kemampuan dalam mengekspresikan bahasa atau namanya at-ta'bir al-lughawi. Bagaimana seorang peserta dia bisa membahasakan dengan baik. Ada grammar di situ, ada fa'il-fa'ilnya dan seterusnya, ada kholat takdir dan takhir, saudara. Jadi dia bisa bagaimana mengutarakan bahasa-bahasa itu dengan baik, dengan gramatika yang bagus. Maka semakin bagus bahasa itu, dia akan mendapat nilai maksimal 20 kemampuan dalam mentakbir bahasa itu, saudara. Begitu sebenarnya dalam bahasa Arab maupun Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi ini poin-poin yang saudara yang kita akan nilai pada saat MCQ bidang tafsir. Maka sempurnalah sudah, saya kira mereka sudah dengan tahfiznya, dengan tafsirnya. Maka inilah yang kita tampilkan, yang kita sajikan untuk para peserta. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita akan nilai nanti, poin-poinnya sudah jelas, dan nanti kita akan diskusikan pada saat kelompok mungkin setelah ini bagi yang baru. Tapi saya kira kita semua sudah lama ya, sudah pengalaman semua, tinggal ya mencocokkan sedikit-sedikit saudara seperti itu. Adapun saudara, ini tafsir biasanya ini antara hakim satu dengan hakim yang lain ini punya tafawud, punya perbedaan, karena memang nilai ijtihadinya sangat tinggi atau mungkin subjektivitas, dan kita akan menilai tentunya secara objektif, dan kita akan memilih siapa di antara calon peserta ini untuk ke nasional nanti, membawa Jawa Barat nasional. Dan alhamdulillah setiap tahun memang tafsir kita Jawa Barat ini menjadi juara nasional. Ini alhamdulillah, berarti pilihan kita saudara tepat, Dewan Hakim. Tetapi ada kaidah di sana, kalau tafsir dulu memang boleh beda satu dengan yang lain itu maksimal 5. Tapi sekarang ini dengan pedoman yang ada, saudara, itu maksimal 3 antara satu dan lain. Karena sekarang ini cuma 2, saudara, jadi gampang sekali ya. Jadi karena cuma 2 hakim, kita lihat saja ya, maksimal perbedaan 3. Tetapi di bidang lain itu saudara maksimal perbedaan 2, baik tahfiz, tajwid maupun juga yaitu ada kaswah. Saya kira itu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan. Nanti mungkin di antara kita bisa kita diskusikan kelompok seperti tahun-tahun ini. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pengarahan penyamaan persepsi terutama bagi para dewan hakim sudah disampaikan oleh Pak Sasa dengan Pak Mas Ari. Tinggal implementasinya. Nah, implementasi inilah sebetulnya yang menjadi tantangan terberat bagi para dewan hakim. Saya tahu para dewan hakim punya rasa secara subjektif, tetapi lakukan seobjektif mungkin, sehingga apa yang dijadikan juara itu memang tanpa ada yang bertanya-tanya. Saya begini, kalau misalnya seseorang jadi juara, suka ada suara, nah siapa juara mana? Kenapa? Nah itu akan kembali kepada para dewan hakim sebetulnya. Pada saat pelaksanaan nanti ada tim dewan hakim, ada tim komisi pengawas. Nah, komisi pengawas itu bukan merugikan unggul. Komisi pengawas akan mengawasi jika dimungkinkan adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh para dewan hakim, dibicarakan bersama, bukan dipatok langsung oleh tim pengawas. Jadi pada saat pelaksanaan itu biasanya suka saja ada masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu nanti mungkin pada saat diskusi kelompok masing-masing bidang perlu disepakati beberapa hal yang belum disepakati. Misalnya seperti tadi Pak Kiai Sasa menjelaskan, dalam bidang kesalahan tanafus itu sebetulnya siapa yang menguranginya, itu harus disepakati sejak awal. Jadi jangan sampai dikurangi oleh 2 bidang. Bidang fasok mengurangi,
bidang suara mengurangi, jadi rugi peserta. Itu disepakati. Kalau saya bukan ahlinya, sepintas itu bidang suara, itu memang dia tidak bisa memilih kemampuan suaranya, sehingga dia bisa mengambil aba-aba panjang, makanya dia pelanggarannya tanafus. Nah itu harus disepakati sejak awal, dan mungkin masih ada kesalahan-kesalahan yang lain yang masih dimungkinkan abu-abu dikurangi oleh siapa, oleh bidang yang mana, sehingga begitu Dewan Hakim menetapkan juara 1, juara 2, juara 3, tidak ada suara yang muncul. Nah, Hasan si Eka juara mana? Kesepakatan utama itu terutama seperti beberapa kali kita ikuti, baik atas nama Gubernur Jawa Barat ataupun atas nama Bapak Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Barat, berharap banyak di nasional itu kita kembali berprestasi. Nah, prestasi nasional itu sangat ditentukan oleh prestasi provinsi. Prestasi provinsi yang menentukannya para Dewan Hakim. Jadi baik buruk ataupun lancar atau tidak lancar itu ada di tangan Dewan Hakim. Jadi sekarang Dewan Hakim itu sedang menjadi raja lah, sedang menjadi raja. Oleh karena itu sekali lagi kepada para Dewan Hakim, apabila butuh kesepakatan berbidang, maka si kelompok kemudian tafsir dan yang lain-lainnya. Sekali lagi saya ingin menitipkan, bikin kesepakatan terutama hal-hal yang masih membutuhkan kesepakatan, seperti tadi contoh yang dikemukakan oleh Pak Kiai Hasan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Saya kembalikan ke Bapak Kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabit izin dan Pak Ketua, sekalipun belum dilantik tapi karena memang kita mau diskusi kelompok, mohon izin harus mengumumkan, walaupun beda ini mah kata bahasa Pak Kabit mah draft lah. Saya bilang ini kasar tapi draft, mudah-mudahan juga berubah. Baik, ini draft ya, draft. Kalau menyebut SK karena belum dilantik, saya minta aja. Jajaran Komisi Pengawas, Ketua Anggota Prof. Dr. Haji Asep Tadi MA, kemudian Sekretaris Bapak Dr. Haji Jamal SMSI, di pengawas ya, anggota pengawas sama tilawah anak dan dewasa Kiai Haji Usama Mansur, tahfidz Al-Quran 1 juz dan 5 juz Kiai Haji Fatul Badir, kemudian 10-20 juz Kiai Haji Muhammad Ahyad, kemudian tahfidz dan tahfidz 30 juz dan tafsir bahasa Arab Prof. Dr. Kiai Haji Wasil Anwar, dan hadis Dr. Kiai Haji Jainal Abidin MAG. Itu bicara pengawas. Ketua Dewan Hakim, Ketua Dr. Kiai Haji Sudadi Sambas MSI, Sekretaris Dr. Kiai Haji Asep Mustafa Kamal MAG. Alasan ayat sekarang majelis hakim tilawah golongan anak-anak dan dewasa. Ketua Dr. Kiai Haji Sasunarsa MAG, Sekretaris Majelis Haji Mumin SAG, Panitra Haji Cahya dan Bersyuk. Hakim yang tajwid 1 Kiai Haji Cecep Abdullah Syahid, Kiai Haji Jainal Abidin Kohir. Kemudian Hakim Bidang Fasoha Adab Dr. Kiai Haji Sasunarsa, kemudian Kiai Haji Jainal Abidin MAG. Bidang suara Kiai Cecep Sudrajat, Kiai Haji Jainal Abidin. Bidang lagu Hajah Walidah MPDI, Kiai Haji Mpos Poswandi. Itu yang anak dan dewasa. Kemudian golongan cabang tahfiz golongan 1 juz 5 juz beserta tilawah
Ketua Haji Ridwan Alawi MZMA, Sekretaris Majelis Haji Siti Sa'dia MSI, wanita Ibu PMB Hastuti. Bidang tajwid Haji Bumbung Azami, Dr. Haji Ade Syamil MSI. Bidang Fasohah Adab Haji Dadan Suherman, kemudian Haji Ade Darul Tauqah. Bidang tahfiz di Hakim bidang tahfiz Haji Muhammad Elsi, kemudian Haji Umar Suparman. Hakim bidang suara Haji Saifuddin, kemudian Ibu Hajah Atun Konatun. Bidang lagu Haji Mumin Ini Mubarak, kemudian Hajah Ecin Kuresin. Itu bidang 1 dan 5 tilawah. Kemudian yang berikutnya golongan 10 dan 20. Ketua Haji Ayub Syaifullah sudah hadir. Oh ya, sudah ayah. Bisa kepulangan. Sudah dari majelis Dr. Haji Aceh Kusnadi MPD, Panitra Asep Supriyatna. Bidang tajwid Haji Adil Yusuf Ucadid MAG, kemudian Haji M. Idrus. Bidang fasohah adab Haji Lukman Hakim, kemudian Haji Agus Syafid Al-Mubarak. Bidang tahfiz Hajah Ibu Hajah Nurbaiti. Ini kalau tidak salah diganti nama salahnya Beliau dan Bekasi ya. Kemudian yang kedua Haji Sa'adullah SI. Tahfiz golongan 30 dan tafsir bahasa Arab. Ketua Dr. Haji Jamak Syarif Abdul Majid MA. Sekretaris Majelis Haji Amin Wajur SHG LKI, Panitra Amung Ahmad Syahir MAG. Bidang tajwid Haji Abdullah Ilman, kemudian ini ada penggantian dari Cimari Haji Ijal Nasrullah. Dari Cimari ada penggantian. Lepas itu Haji Ijal Nasrullah. Bidang fasohah Haji Ahmad Syamsuri, kemudian Haji Ahmad Farisi. Bidang hak tadi bidang tahfiz Haji Ahmad Badruddin SMA, kemudian Haji Deden Ahmad Nasrullah. Bidang tafsir Dr. Haji Ahmad Abdul Salam dan Dr. Haji Ahmad Ihsan MA. Terakhir, Majelis Hakim Cabang Hafalan 100 Hadis dan dengan sanad dan hafalan hadis tanpa sanad. Ketua Dr. Haji Muhammad Dewan MA. Sekretaris Majelis Haji Hendi Miftahuddin, Panitra Haji Ali Bifahid. Bidang tajwid Haji Nandan Ja'far Sidi, kemudian Dr. Haji Mujio Nurholis MAG. Bidang fasohah adab Haji Umar Jamaluddin, kemudian Dr. Haji Agus Sujadi Raharusun LCMAG. Bidang tahfiz Dr. Hajjah Dadah Sa'adah MAG, Dr. Hajjah Eni Julaiha MAG. Itulah draft proses Dewan Hakim. Maka masing-masing berkumpul di bidang masing-masing, pengawas dengan pengawas, para hakim dan para hakim di bidang masing-masing di tautan. Santai Pak, santai pembesuhannya. Yang ini begini ikutan informasi. Jadi kita sampai dulu, kemudian check-in, istirahat, atau misalnya mau makan dulu, habis makan istirahat, tapi jangan kebablasan istirahatnya.